Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Kisah yang Hilang, channel yang mengisahkan cerita-cerita unik dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Di sebuah kota kecil di pinggiran Jakarta, sebuah ormas lokal bernama Garuda Setia tengah gencar-gencarnya menegakkan ketertiban versi mereka sendiri. Dengan mengenakan seragam loreng mirip militer dan membawa pentungan kayu, mereka berkeliling kampung, menegur pedagang kaki lima, meminta uang keamanan, dan sesekali mengintimidasi warga. Suatu sore yang panas, kelompok ormas itu berhenti di depan sebuah warung kecil di ujung gang. Warung itu milik seorang kakek tua yang tampak ringkih dan pendiam. Namanya Pak Wirya, usia 74 tahun. Rambutnya sudah putih sepenuhnya, kulitnya legam oleh matahari, dan tubuhnya tampak kurus, namun ada sesuatu di tatapannya yang membuat orang enggan memandang terlalu lama, ketenangan yang penuh rahasia. Seorang pemuda dari ormas, sebut saja Bowo, menghampiri kakek itu. Lebih besar dari, Pak, ini daerah binaan Garuda Setia. Kalau mau aman, ikut iuran keamanan. 100.000 per minggu. Pak Wirya hanya menatap tanpa menjawab. Lebih besar dari, Pak, saya ngomong baik-baik. Jangan bikin susah, kata Bowo dengan nada meninggi. Pak Wirya masih diam. Ia hanya melirik sebentar, lalu berkata pelan, dulu saya juga sering dengar yang seperti itu. Tapi yang pakai senjata beneran, bukan pentungan. Bowo merah padam. Apa maksud lo, kek? Bowo pun mendorong tubuh Pak Wirya hingga ia tersandar ke etalase kaca. Beberapa anggota ormas lain mulai mengelilingi warung. Suasana memanas. Pak Wirya menghela napas pelan. Tangannya meraih topi lusuh di gantungan, memasangnya di kepala. Lebih besar dari, saya pensiun, bukan berarti lupa, gumamnya. Bowo makin marah, dan tanpa aba-aba, mengayunkan pentungan ke arah Pak Wirya. Tapi yang terjadi berikutnya membuat semua orang terpaku. Dalam gerakan yang begitu cepat dan efisien, Pak Wirya menunduk menghindari serangan, lalu mengaitkan tongkat Bowo dan memelintirkannya. Pentungan jatuh. Sebelum Bowo sempat bereaksi, tubuhnya sudah tersungkur ke tanah dengan satu sapuan kaki yang presisi. Ormas lainnya terkesiap. Salah satu dari mereka mencoba menyerang dari belakang, tapi Pak Wirya memutar dan menjatuhkannya dengan gerakan tangan yang tak asing, teknik pertarungan militer. Lebih besar dari, saya Letnan Kolonel Wirya, pensiunan Kopassus. Kalian pikir saya jualan warung karena lemah? Warga sekitar mulai berkumpul, menonton dengan campuran rasa takut dan kagum. Beberapa dari mereka mulai berbisik-bisik, mengenali nama itu. Nama yang dulu pernah mereka dengar di berita tentang operasi rahasia di perbatasan Kalimantan. Ormas Garuda Setia pun kabur terbirit-birit, meninggalkan Bowo yang tergeletak dengan tubuh sakit dan harga diri hancur. Pak Wirya berdiri tegak, meski usianya tak muda lagi. Lebih besar dari, saya sudah lelah bertarung, tapi kalau kalian cari masalah, malam itu, hujan turun perlahan membasahi genteng warung kecil Pak Wirya. Di dalam, ia duduk diam di bangku kayu reyot sambil menyesap teh hangat. Di hadapannya, seorang pria muda bernama Ardi, tetangga sekaligus pemuda yang sejak lama menghormatinya, tak henti-hentinya bertanya. Pak, beneran Bapak itu mantan Kopassus? Pak Wirya hanya tersenyum tipis. Ia menatap keluar jendela, menembus gelap malam seakan melihat masa lalunya. Kamu tahu operasi senyap di Timur Timur, tahun 1983. Ardi mengangguk pelan. Bapak salah satu tim intinya. Bukan salah satu, sahut Pak Wirya. Saya yang pimpin tim itu. Ardi tercekat. Ia tahu misi itu, operasi rahasia yang tidak pernah secara resmi diakui negara, tapi dikenal dalam lingkaran militer sebagai misi mustahil yang diselesaikan dengan kehilangan minimal. Tapi kenapa sekarang Bapak di sini, hidup sendiri, buka warung kecil? Pak Wirya menatap Ardi. Matanya tajam, namun ada beban yang dalam di balik sorotnya. Saya pernah jadi alat negara. Pernah melihat teman-teman saya gugur demi bendera. Tapi ketika kami kembali, tak semua dari kami diterima. Beberapa dianggap terlalu tahu banyak. Lalu satu persatu mereka menghilang. Ardi diam. Ia tak berani bertanya lebih jauh. Saya selamat karena saya pura-pura mati, lanjut Pak Wirya. Identitas saya dihapus, saya berganti nama, dan hidup sebagai orang biasa. Tiba-tiba, dari luar warung terdengar suara motor. Beberapa orang berhenti, mengintip ke dalam, lalu pergi dengan cepat.
Pak Wirya langsung berdiri. Wajahnya berubah waspada. Mereka balik, katanya pelan. Tapi bukan hanya ormas kampungan. Mereka yang lama, mungkin juga tahu saya masih hidup. Bak kisokan paginya, suasana kampung berubah. Warga mendengar kabar bahwa ormas Garuda Setia membawa bala bantuan. Tapi bukan sekadar anak muda urakan, kali ini mereka membawa seseorang yang dikenal berbahaya, Rengga, mantan preman yang kini jadi pengaman untuk sejumlah tokoh politik dan memiliki hubungan gelap dengan aparat bayangan. Rengga tahu siapa Pak Wirya. Bahkan, dulunya ia pernah berurusan langsung dengan satuan elit tempat Pak Wirya bertugas. Kalau benar itu si Wirya, dia ancaman. Banyak orang yang gak pengen masa lalu kebongkar, kata Rengga ke salah satu anak buahnya. Kita habisi dia, tapi pelan-pelan. Biar takut dulu, biar keluar dari persembunyiannya. Sore itu, warung Pak Wirya dilempari batu. Kaca pecah, tapi ketika warga hendak membantu, Pak Wirya menahan mereka. Jangan ikut campur, ini urusan saya. Malam harinya, Pak Wirya membuka sebuah peti tua dari bawah lantai. Isinya, sebuah jaket militer, sarung tangan, dan pisau komando yang sudah karatan namun masih tajam. Ia menggenggam pisau itu pelan. Saya pensiun, tapi bukan berarti saya menyerah. Malam turun dengan sunyi yang tak biasa. Kampung itu seolah menahan napas. Beberapa warga memilih menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Mereka tahu ada yang sedang bergerak di bawah permukaan. Tapi hanya sedikit yang tahu siapa yang sedang menyusun strategi, seorang kakek tua, mantan bayangan negara. Pak Wirya mengenakan jaket lusuh militernya. Tangannya dengan cekatan menyiapkan perangkap sederhana, kawat tipis, pecahan kaca, dan tali nilon bekas. Semua ditanam rapi di sekitar warung dan gang kecil yang menuju ke rumahnya. Operasi kampung, sistem urban, tanpa backup. Tapi saya pernah lebih buruk dari ini, gumamnya sambil mengencangkan simpul jerat. Di kejauhan, 3 motor berhenti. Rengga turun dari boncengan, ditemani 5 orang lain. Tubuhnya besar, penuh tato, dan tatapannya menyimpan kebencian. Ia tidak peduli ini hanya seorang kakek. Si Wirya itu mitos. Semua tua pasti lambat. Kali ini dia tumbang. Tapi Rengga salah besar. Saat mereka mendekati warung, satu anak buahnya menginjak kawat trip yang terhubung dengan kaleng dan botol. Bunyi dentingan mengagetkan mereka. Lalu tiba-tiba dari belakang pohon, sebuah benda dilempar, bukan granat, tapi kaleng berisi belerang dan cabai bubuk. Dari balik bayangan, Pak Wirya muncul. Wajahnya tak gentar sedikit pun. Langkahnya lambat tapi penuh percaya diri. Rengga, kamu dulu anak pesuruh di timur. Sekarang coba ngatur saya. Rengga menggeram dan menyerang. Tapi Pak Wirya menghindar dengan lincah, memukul siku Rengga hingga tongkat besi jatuh. Ia menyusul dengan tendangan rendah ke lutut yang membuat tubuh lawannya roboh seketika. Satu persatu anak buah Rengga menyerang, tapi Pak Wirya bergerak seperti bayangan, diam, cepat, tepat. Namun bagi Pak Wirya, masalah belum selesai. Ia berdiri di tengah jalan, napas berat, memandangi tubuh Rengga yang mengerang. Siapa yang suruh kamu datang? Rengga menatap takut. Saya cuma disuruh ngecek, ada yang bilang. Lo masih hidup, dan lo tahu terlalu banyak. Pak Wirya mengernyit. Siapa? Jenderal Rahman. Mendengar nama itu, tubuh Pak Wirya mendadak kaku. Jenderal Rahman, mantan komandannya dulu, dan satu-satunya orang yang tahu kebenaran operasi, kupu-kupu hitam, misi gelap negara yang mengorbankan banyak nyawa. Pagi harinya, Pak Wirya memutuskan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak menghilang belasan tahun lalu. Ia membuka koper lamanya, mengambil dokumen yang dilapisi plastik anti-air, peta, foto satelit lama, dan sebuah ide militer yang sudah tak berlaku tapi masih dikenali. Ia tahu, ini bukan lagi soal ormas. Ini soal pengkhianatan, soal dendam lama yang belum selesai. Rahman sekarang duduk di Dewan Pengarah Nasional, ujar Hendra pelan. Dia bukan sekadar jenderal, dia punya jaringan politik, bisnis, bahkan media. Maka kita harus bertindak seperti dulu, senyap, presisi, selesai, kata Pak Wirya. Malam itu, mereka menyusun rencana terakhir mereka. Operasi ini diberi nama, burung-burung yang bangkit. Rahman tinggal di kawasan elit, dengan penjagaan ketat dan akses terbatas. Tapi Pak Wirya tidak butuh banyak orang. Ia tahu pola patroli, titik buta kamera, dan bahkan gaya hidup Rahman yang tak berubah sejak dulu, jam segar di balkon setiap pukul 5 pagi.
Saat Rahman muncul di balkon, Pak Wirya sudah menunggunya. Tanpa suara, ia menodongkan pisau ke arah leher musuh lamanya. Kamu seharusnya biarkan aku mati dalam sunyi, bisik Rahman. Teman-teman saya mati dalam sunyi. Kamu hidup dalam kebohongan. Dengan tenang, Pak Wirya menyalakan kamera dan mulai merekam. Katakan pada dunia apa yang kamu lakukan. Atau saya yang akan lakukan untukmu. Rahman mencoba melawan, tapi tubuh tuannya tak sekuat dulu. Dalam beberapa menit, rekaman pengakuan Rahman menyebar luas di dunia maya, mengungkap operasi gelap yang menghilangkan nyawa puluhan tentara tanpa jejak, korupsi pengadaan senjata, dan keterlibatan tokoh-tokoh politik dalam jaringan bayangan. Jakarta gempar, media nasional terpaksa memberitakan, komisi penyelidikan dibentuk, beberapa jenderal tua mulai dipanggil ke pengadilan. Beberapa hari setelah pengakuan Rahman viral, Pak Wirya menghilang. Warga kampung hanya menemukan warungnya terkunci dengan sebuah catatan. Jangan cari saya sudah menyelesaikan yang harus diselesaikan. Hiduplah dalam damai, bukan dalam takut. Beberapa saksi melihat ia menumpang truk menuju arah pegunungan. Entah kemana, mungkin ke tempat di mana ia bisa benar-benar beristirahat. Setahun kemudian, sebuah buku diterbitkan diam-diam berjudul, Bayangan di Balik Merah Putih. Penulisnya anonim, tapi isinya jelas ditulis oleh orang yang tahu terlalu banyak. Di akhir buku itu, ada satu kalimat yang dikenang. Negara boleh melupakan pejuangnya, tapi seorang pejuang tak pernah lupa mengapa ia berjuang. Dan di kampung kecil di pinggiran Jakarta, anak-anak kini berani main di gang yang dulu dikuasai ormas. Mereka sering menceritakan kisah seorang kakek tua yang pernah menyelamatkan kampung, dan mungkin negara.